Surat apa tadi? At-Taubah. Ayat berapa? Ayat berapa lagi? Ayat berapa lagi? Sekarang kita terbang ke surat Muhammad yuk. Muhammad. Makanya agar kita di dunia jangan buta, supaya di akhirat kelak kita tidak lebih parah lagi. Maka hari ini ada pedoman, ada panduan. Surat Muhammad surat ke-40 berapa kakak? Bang, tu 47 katanya. Abang masih buka indeks. Ya salam. Cowok. 47, cepat. Ayat berapa Pak Ustaz? Ayat 16. Wa minhum man yastami'u ilaika hatta idza kharaju min 'indika qalu lilladzina utul ilma madza qala anifa. Silakan. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu Nabi Muhammad. Sebentar. Jadi ada orang mendengarkan pengajiannya Nabi. Keren gak sih bisa hadir di pengajiannya Rasulullah? Keren. Dan Allah cerita ada orang kayak begitu. Dia dengar Nabi isi kajian, dia hadir. Nabi beri tausiah, dia ada. Masuk TV lagi, tersorot oleh kamera. Kameranya siapa? Kameranya Allah barusan. Tapi apa yang terjadi pada orang ini? Hadir dia di pengajian, dengerin tausiah dari Rasulullah, dengarkan apa ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi. Lanjut bang. Tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu, sahabat-sahabat Nabi, apakah orang yang dikatakannya tadi? Coba, habis pengajian, bubaran, dia nanya apa? Ngomong apa sih tadi? Ada nggak sih yang mirip? Ngomong apaan sih? Madza qala anifa? Apakah yang dikatakannya tadi? Datang ke kajian nggak bawa catatan, pulpen nggak dibawa, kertas nggak ada. Ustadz, hello Ustadz, gadget, gadget, tinggal diklik, diketik, langsung dipost di IG story. Ustadz nggak tahu aja, WA story saya pun ada Ustadz. Orang munafik bubar pengajian, nanya ke orang-orang yang sahabat-sahabat yang lain, ngomong apaan sih tadi dia? Ada nggak yang kayak gitu? Mirip-mirip nggak tuh? Ini datang pengajian itu mau gaya-gayaan ibu-ibu majlis taklim atau pemuda-pemudi masjid atau apa? Maka ayat cerita yang ceritakan munafik barusan harusnya membuat kita apa? Introspeksi, muhasabah. Saya dengerin kajian itu untuk apa? Kalau cuman karena teman saya doang yang ngajakin, sebenarnya Ustaz, sebenarnya nggak mau dengerin Ustaz, apalagi Ustaz Israfil. Bukan gemes Ustaz, maunya dibanting aja tuh, nanya melulu. Ayo dong, gimana? Ayat ini baru turun? Dari dulu dah ada. Berarti orang munafik seperti inilah mereka. Bubar pengajian paham apa enggak? Bubar Ramadan paham apa enggak? Nah, itu kayaknya buat kita Ustaz. Enggak, kalau merasa alhamdulillah lah. Oke, orang yang model seperti ini, apa lanjutan terjemahannya? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah. Na'udzubillah. Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah. Maka justru ya, dengan pengajian kita tahu siapa diri kita, munafikkah ataukah kita orang mukmin. Dengan salat kita jadi mengerti munafikkah atau justru kita penghuni surga. Karena munafik itu di mana nantinya? Di mana orang-orang munafik itu? Surga atau neraka? Neraka apa? Jahannam. Tahu dari mana Pak Hada? Ada di mana? Mana? Al-Baqarah? Enggak. Di surat An-Nisa. Nanti dulu, jangan dibuka dulu. Ini belum kelar kan? Orang munafik itu modelnya seperti barusan, hatinya sudah Allah kunci. Terus apa bang penutup ayatnya? Wattaba'u ahwa'ahum. Apa artinya? Dan
dan mengikuti keinginannya. Jadi dia hanya mengikuti hawa nafsu. Hadir pengajian, hadir majlis ilmu itu hanya ikutin hawa nafsu. Lagi kepingin, lagi ikut-ikutan tren, lagi pengen nampang di mejeng-mejeng doang. Nah, itu namanya mengikuti hawa nafsu. Ustaz, tapi kan nggak apa-apa Ustaz. Betul, nggak masalah. Israfil nggak akan mungkin bisa mengetahui siapa yang munafik, siapa yang tidak. Tapi yang justru harusnya terjadi adalah membaca ayat Quran, kita jadi tahu diri kita. Sepertinya saya ini munafik. Maka ciri munafik apa aja tadi? Yang pertama kita baca tadi apa? Di surat At-Taubah. Kalau ada surat turun, mereka saling pandang memandang, bertanya, ada orang Islam nggak yang ngelihat kita? Habis itu mereka ngapain? Pergi. Satu. Yang kedua, yang di atasnya tadi 1, 2, 4. Apa ceritanya? Kalau ada ayat turun, habis dengar kajian, mereka bilang apa? Siapa yang imannya nambah? Nanyanya kan keren. Iman boy, iman. Yang di surat Muhammad, habis pengajian, mereka ngapain? Nanya tuh. Nanyanya apa? Ngomong apaan sih tadi? Itu ustadz yang apa tuh, kacamata itu, yang nanya-nanya melulu itu ngomong apa sih? Ini perihal munafik ini supaya tadi di Al-Isra, siapa yang di dunia buta hatinya, nanti di akhirat lebih parah lagi. Dia bingung mau kemana. Untuk itulah hadir seperti di Toha tadi, kata Allah apa? Aku akan turunkan petunjuk. Siapa yang berpegang teguh dengan petunjuk itu, dia tidak akan celaka dan dia tidak akan tersesat. Oke, balik ke Toha. Nanti yang cerita Jahannam habis Toha insyaallah. Ayat 124-nya sekarang. Dan barang siapa berpaling dari perintahku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, oleh Allah bilang, siapa yang berpaling dari Al-Quran, siapa berpaling dari peringatan Allah, siapa yang berpaling dari nasihat para nabi, nomor satu dipastikan hidupnya apa? Sempit. Hidupnya sempit. Abang-abang kok belum dapat ayatnya? Surat Toha, surat 20, ayat 124 bang. Halaman berapa bang? Kasih tahu. Alhamdulillah, orang udah kelar bacanya baru nemu ayatnya. Mantap, bagus bang, bagus. Itu orang mukmin tuh. Orang munafik nggak ada yang begitu kan? Orang munafik nggak nanya-nanya, surat apa sih? Enggak, dia nanya ngomong apaan sih? Kalau kalian mukmin ya, surat keberapa, ayat keberapa, dia lagi lihat indeks. Cuman masalahnya dari depan ini sangat jelas melihat orang lagi buka indeks itu. Kawan-kawannya udah dapat ayat, dia masih nyari di indeks. Makanya ustadznya gemes juga tuh ya. Oke ya bang. Jadi kata Allah, siapa yang berpaling dari peringatan Al-Quran, kayak tadi tuh kisah-kisah munafik ya, kemudian cerita tentang akhirat, maka dipastikan hidupnya sempit. Kemudian nanti di akhirat bagaimana? Di akhirat nanti bagaimana? Buta matanya. Berarti kalau besok di akhirat melihat ada yang buta, itu gara-gara apa? Ayo, besok di akhirat ya, ngelihat ada teman kita matanya buta, berarti itu gara-gara apa dia bisa buta di akhirat nanti? Karena berpaling dari peringatan Quran. Sekarang kalau dia bikin vlog, bikin konten, jagonya luar biasa. Followersnya banyak. Bukan cuma selebgram dia, tiktokgram, seleb tiktok. Gitu nggak sih bahasanya? Hah? Kalau TikTok itu selebgram juga? Nah bang? Seleb tiktok. TikToker, TikToker. YGY ya, YGY kan? Apa YGY itu? Nah itulah dia.
Yang fasih begitu-begitu, ya salam. Surat Toha nyari indeks dia mana? Ustaz janganlah nyindir-nyindir. Gak apa-apa bang. Ya, benar ya. Jadi siapa yang hari ini dikasih Quran tapi dia cuekin, yang begini-begini, nanti di akhirat gimana kata Allah? Buta matanya. Kalau buta matanya bisa lihat kawannya, boro-boro. Kawannya ke kanan, dia ke kiri. Weh, ngapain bos? Kemana emangnya? Dia muter-muter di situ. Gara-gara apa? Buta matanya. Emang Allah nggak ngabarin? Allah ngabarin. Lanjut. Dan dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Kata Allah, orang ini pun bertanya, ya Tuhan, kenapa engkau kumpulkan aku di padang mahsyar ini dalam keadaan mataku buta? Padang mahsyar itu kapan? Siapa yang bisa jawab? Padang mahsyar itu kapan? Ini masih hidup kita nih kan? Habis kita hidup kita diapakan? Diapakan? Dimatikan. Habis mati di mana tempat kita? Waktu mati. Waktu mati kita di mana? Di alam kubur, alam barzakh yang memisahkan dunia dan akhirat. Habis kita dari alam barzakh kita kemana? Hah? Hari dibangkitkan, bukan hari kiamat dulu. Kiamat dulu atau dibangkitkan dulu? Ini udah salah nih. Udah kenceng salah lagi. Masa kita dikubur langsung dibangkitkan? Enggak, kiamat dulu bos. Nah waktu ketika terjadinya kiamat kita dikubur ngapain? Ayo bingung Ayo bang, kan kita dikubur nih, mati kita kan dikubur. Waktu terjadinya kiamat apa yang terjadi pada kita yang dikubur? Minum Fanta? Apa? Kan Allah bilang di juz 30. Di mana juz 30-nya? Di juz 30 Allah bilang apa? Nanti terjadi kiamat. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Apa? Ini hatam enggak nih Ramadan kemarin? Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Terus apa? Dia nyari Al-Qari'ah mana pula nih? Allah, mana? Al-Qari'ah itu nomor berapa bang? Ya salam. Ya Allah, sabarlah diriku ya Allah. 101. Apa artinya? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Apa artinya? Pada hari itu manusia menjadi seperti laron yang berterbangan. Jadi manusia jadi laron itu kapan? Jadi laron atau seperti laron? Kapan manusia jadi seperti laron? Iya, kiamatnya yang pas kapan? Ya kiamat lah Ustaz. Emang kiamat berapa kali Pak Ustaz? Kiamat itu pertandanya apa? Tiupan sangkakala. Siapa yang tiup? Siapa yang tiup? Jangan nyebut nama Israfil. Siapa yang tiup? Oke. Ketika tiupan trompet pertama, itu yang terjadi adalah huru hara. Idza syamsu kuwirat, al-qari'ah, al-haqqah, hal ataka hadithul ghasyiyah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Itu semuanya terjadi tuh. Apa? Jumi'a syamsu wal qamar, idza samaa'un fatarat, dan wa idzal kawakibun tatharat, wa idzal jibalu suyirat, wa idzal biharu. Allah ceritakan itu semuanya di juz 30. Kita dikubur, itu laut mendidih semuanya. Matahari digulung, langit pecah, berkeping-keping, langit terbelah. Allah cerita, itu hari kiamat. Kita dikubur gimana? Yang anteng dikubur hanya orang-orang yang mati syahid. Makanya kata Nabi Muhammad, orang yang mati syahid dalam berjuang menegakkan kalimatullah,
la ilaha illallah, maka ketika terjadinya kiamat dia anteng di kuburnya. Dia kayak tidur aja, lihat bidadari, lihat isi surga. Gara-gara apa? Gara-gara di dunia ini dia sibuk memperjuangkan la ilaha illallah. Ini di dunia dia nggak perjuangkan itu, tidak mendakwakan itu, terus dapat apa? Terus tiba-tiba dia dikubur, ada apaan ini? Itulah yang dalam Yasin, man ba'athana min marqadina hadza. Siapa sih yang bangunin gua? Itu di Yasin. Makanya diceritakan semua ini untuk apa? Siapa yang di dunia buta hatinya, nanti di akhirat lebih parah lagi. Dia marah. Apa-apaan sih ini? Kok ribut banget? Wong hari kiamat bos, nanya ribut-ribut. Yang mati dia ngomong gitu, man ba'atsana min marqadina hadza. Yang nggak mati lebih parah lagi. Bikin vlog. Hai guys, ada fenomena alam aneh. Kita lihat, mendidih lautan. Langit pun terbelah boy. Wih, ngeri bos, ngeri. Itu bahlul juga itu. Biar tidak salah, maka diceritakan sekarang. Paham ya? Lihat surat Al-Qamar sekarang. Tadi barusan manusia seperti apa tadi? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Manusia seperti apa? Laron yang berterbangan. Di Al-Qamar surat nomor 50 berapa Al-Qamar? Ayat ke-7-nya. Coba lihat ayat ke-7-nya. Apa kata Allah di surat Al-Qamar ayat ke-7? Terjemahannya apa bang? Silakan. Kakak juga boleh kalau abang-abangnya lambat nyarinya. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan. Oke, pandangan mereka tertunduk ketika keluar dari kuburan. Emangnya waktu posisi di kubur itu kita tiarap, tengkurap, terlentang atau apa? Di kubur. Posisi orang di kubur tuh gimana? Emang pernah lihat? Apa tiduran begitu pakai jas? Yang tiduran begini pakai jas siapa di kuburnya? Orang apa? Orang Nasrani, orang Kristen. Kalau Buddha, Hindu dibakar. Kalau orang Islam dikubur. Iyalah dikubur, semua dikubur juga. Posisinya miring. Allah bilang mereka pandangan mereka tertunduk. Emang lama-lama miring dikubur, akhirnya lama-lama tunduk gitu. Gimana bang? Syed, gimana Rashid? Pandangan mereka tertunduk. Oke, gimana pertanyaan tertunduk tuh kak? Merem gitu. Ayo, siapa mau peragakan? Posisi di kubur tuh gimana bang? Oh gini. Ini nggak pernah lihat orang kubur sih. Miring orang di kubur tuh. Keluar dari kubur, lanjutkan. Pandangan mereka tertunduk, keluar dari kubur seperti apa? Seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Nah, tadi di Al-Qari'ah seperti apa? Seperti laron. Di Al-Qamar? Belalang. Yang benar yang belalang apa yang itu? Yang laron? Ayo kak. Atau boleh pilih kostum? Nampaknya aku nanti pas hari kiamat mau jadi kayak laron aja. Gimana? Yang benar laron atau belalang? Tuh kan, nggak ada yang tahu. Hidup ngapain aja sih? Ini Ustaz jahat betul Ustaz. Nggak apa-apa dibilang jahat, yang penting pinter habis itu. Amin. Ente bilang amin langsung pinter, enggak bos? Oke ya. Ini dia ceritain yang buat besok. Besok. Supaya besok jangan buta mata kau tuh. Supaya besok di akhirat biar tak tersesat kita nanti. Biar tak lebih parah lagi kita besok di akhirat. Makanya sekarang tuntutlah ilmu ini. Dikasih tahu, udah diingatkan, kau cuekin ini, buta mata kau nanti di padang mahsyar. Sekarang laron atau belalang?
Boleh pilih. Abang mau pilih laron apa belalang, Bang? Mau belalang atau laron? Nggak tahu. Tuh nggak tahu. Kak, mau pilih belalang apa laron besok? Ustadz nanya melulu, jawab aja kenapa Pak Ustadz? Ini gara-gara nggak pernah ditanya nih. Ayo, maka para ulama itu mikir juga dia kan, ini kok yang satu belalang, yang satu laron, jangan-jangan salah nih? Enggak salah, karena dua-dua ini beda waktunya. Emang kapan waktunya? Buka Toha lagi, buka surat Toha. Astagfirullah Ustaz, bolak-balik. Ustaz ngomong aja kenapa sih Ustaz? Biar semuanya bisa pernah baca ayat-ayat tuh. Oke ya, ayat 102. 102 atau 103? 102. Silahkan, surat Toha ayat 102. Habis minum nih, habis juga pengajian kita kan? Oke, silahkan dengarkan baik-baik ya. Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali. Sebentar, sangkakala yang keberapa? Kedua kali. Nanti hari kiamat emang ada berapa kali sangkakala ditiup? Oh, 3 kali. Masya Allah, mazhab baru. Di sini sebut 2, abang tuh nambah. Abang, yang ketiga tuh sangkakala apa bang? Bangun tidur. Ya, jadi Allah ceritakan pada hari kiamat tiup trompet yang kedua dibunyikan, apa yang terjadi? Syukur, belum habis. Apa yang terjadi? Lanjut bang. Dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Apa yang terjadi nanti? Apa yang terjadi besok tiupan trompet kedua dibunyikan? Coba tadi tuh, pada tiupan trompet kedua dibunyikan, orang-orang yang berdosa dikumpulkan dalam keadaan apa? Wajah biru muram. Warnanya apa? Biru. Jadi kalau nanti di akhirat tiupan trompet kedua, manusia dibangkitkan semua dari kuburnya, yang kayak apa tadi tuh? Kayak apa di Al-Qamar tadi? Belalang itu, kalau kau lihat ada yang mukanya, ada yang warnanya biru, itu sesungguhnya bukan avatar, bukan. Bukan avatar dia. Siapa? Siapa yang besok biru-biru itu? Bukan avatar. Ini karena keseringan nonton avatar sih. Banyak avatar sini ya. Keren weh. Itu bukan Pandora. Allah cuma ngingetin yang biru itu bukan avatar. Yang biru besok di akhirat itu bukan Krishna. Yang biru itu bukan Doraemon. Siapa yang biru-biru itu? Orang berdosa. Kalau dia nonton The Smurf warnanya biru, itu baik. Avatar itu baik. Krishna itu baik, biru semuanya. Tapi di akhirat di padang mahsyar lain ceritanya biru. Ustadznya pakai gamis biru, bukan penjahat nih. Tapi karena Quran ngasih tahu biar supaya nanti besok di akhirat saat tiup trompet kedua dibunyikan, jangan kau tertipu. Mah, bun, banyak avatar sini bun ya. Ternyata avatar yang kita nonton kemarin itu ada real ternyata, bohong. Avatar itu jahat. Enggak, avatar itu baik dalam filmnya. Tapi kalau di padang mahsyar kalau nampak ada yang mukanya biru ataupun matanya pun biru, itu bukan orang Belanda, bukan bule yang biru matanya. Enggak, kalau di akhirat itu apa? Buat para pendosa. Mukanya biru, matanya pun biru. Kalau mata biru cantik, ya kan? Coba ada akhwat yang matanya biru, masya Allah. Gak usah pakai contact lens, cantik. Kucing ot ayah aja cantik, satu biru satu merah matanya kan. Makanya jangan tertipu. Allah udah ngabarin belum?
Allah udah kabarin belum? Yang biru mukanya siapa nanti di akhirat? Yang buta matanya siapa nanti di akhirat? Orang yang tidak percaya, tidak pernah yang mengacuh tak acuh dengan Quran, yang menjauhi Quran, yang tak mau mendengarkan peringatan Quran. Udah dua dapatnya, yang satu buta, satu biru. Kira-kira apa lagi cerita akhirat? Pertanyaannya ditanyakan semula, laron atau belalang? Gimana nerangin dua-duanya itu bang? Nah, yang laron itu tiupan trompet pertama. Gimana konsepnya Pak Ustadz? Gini konsepnya. Waktu kita dikubur, waktu bumi isinya dikeluarkan, yang Allah sebutkan di juz 30, wa idzal quburu bu'tsirat, dia mengeluarkan isinya. Kalau dalam az-zalzalah yauma idzin wa idza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu athqalaha, dia keluarkan semua isinya. Nah, saat itulah manusia seperti laron. Tuh, tiupan trompet satu. Laron tuh bagaimana Pak Ustadz? Laron tuh biasanya di mana dia? Laron tuh biasanya di mana? Di lampu. Kenapa tak ada laron sekarang? Oh, karena sinar. Laron itu bisa ke lampu karena apa? Ada cahaya. Kenapa sekarang cahayanya ada laronnya? Oh, malam, nanti malam ada laron? Nggak ada juga. Berarti ilmu laron tak ada yang tahu. Akhirnya anak-anak nggak paham tentang laron. Tanya FFU, fasih dia. Tanya Mobile Legend, wih keren dia. Tanya Roblox, paham dia. Tanya apa lagi? COD, Allahu Akbar. Apa COD itu? Apa COD? Apa? Nah, ini pasti all shop semua ini. COD itu Call of Duty. Oh, nak main game sih ya? Game tak tahu. Ayat Quran nak Allahu alam juga. Aduh ya Allah, hidupnya ngapain tak jelas juga. Di dunia buta, di akhirat parah. Ustaz, jangan gitu dong Pak Ustaz. Ayo dong lakukan sesuatu. Kebayang gak sih di dunia nonton Avatar, di dunia main game, di dunia hafal Quran, sampai di akhirat dia ngerti segalanya. Wih, mantap. Di dunia tak main game, di dunia tidak ikut arisan, di dunia tidak dengar musik, di dunia enggak hafal 30 juz. Jangan 30, juz 30 pun lupa semuanya Pak Ustaz. Ngapain aja hidupnya dia di dunia? Ustaz, janganlah merendahkan. Enggak merendahkan, ini motivasi, ini shock terapi. Biar sadar dikit. Habis ini tak datang lagi pengajian kan? Nanti habis pengajian bilang, ngomong apa sih Ustaz? Nah, itu munafik. Surat Muhammad 16. Kena semua Ustaz. Itulah enaknya Quran. Karena bukan Ustaz yang nerangin, biar Allah aja yang bicara. Nuduh orang tak boleh. Akhirnya dia sadar dirinya. Ustaz itu agak-agak gimana gitu rasanya. Ngaji sama dia itu gemeter juga kita. Suruh baca gemeter. Makanya Israfil kadang kalau ngaji pengajian orang suka gemeter, nggak tahu kenapa. Ya, jadi manfaatnya mengaji pakai Quran, mau dibantah susah. Tapi kalau ustadznya yang ngomong doang, bantahnya gampang. Faham ya? Tiupan trompet pertama, isi bumi dikeluarkan, kubur-kuburan isinya semua dimentalkan, itu persis seperti laron. Makanya laron itu tadinya di tanah, kemudian dia naik ke atas, kemudian sampai di atas, jatuh. Begitulah laron. Laron itu naik dia sampai ke lampu, lampu jalanan kah, lampu masjid kah, matikan lampunya, jatuh semua. Kalau kita bilang laron bisa terbang, kok banyak yang berjatuhan? Kalau kita bilang sayapnya banyak yang patah, masih utuh sayapnya. Begitulah kondisi besok. Apa tadi? Mental ke atas, kemudian berjatuhan. Dia tak terbang-terbang. Jarang kita temukan laron terbang keliling masjid. Nggak ada. Ada lampu, matikan lampunya, jatuh semua. Tiupan trompet satu. Tiupan trompet kedua. Nah, ketika berjatuhan itu, gunung-gunung pakai apa? Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung-gunung yang besar itu nanti seperti apa? Seperti debu ataupun bulu-bulu yang berterbangan. Bulu berterbangan ini apa namanya ini? Tisu ini kalau jatuhkan gimana? Nah, kayak gitu dia. Besok gunung kayak gitu. Gunung yang sebesar itu kok bisa seperti bulu yang berterbangan? Pertanyaannya, seberapa kecil besok
Gunung yang hari ini sebesar yang bisa kita lihat. Kok bisa seperti itu? Kalau gunungnya seperti itu, gimana kitanya? Maka saat manusia tadi mental semua dari kuburnya dikeluarkan, berjatuhan gunung-gunung tadi seperti bulu-bulu yang berterbangan menutupi manusia-manusia yang sudah bergelimpangan dari kuburannya itu dikeluarkan. Saat itu tiupan trompet kedua ditiup, maka kata Allah, pandangan mereka tertunduk, mereka bangun dari kuburnya seperti belalang yang berterbangan. Makanya belalang itu di mana? Dilalang, di rumput, di pohon atau di tanah? Ayo, tak tahu ilmu belalang juga. Laron tak tahu, belalang tak tahu. La ilaha illallah, yang ditonton apa? Sarang ini doang yang ditonton. Bukalah apa Net Geo ke apa ke Animal Planet ke Netflix yang cerita tentang wild babies ke apa, tontonlah itu. Ustaz, dia ke samping kos-kosan kami ada nampaknya laron, Ustaz. Laron tak pernah tahu. Kecil-kecil ngapain aja sih kalian? Belajarlah. Makanya Israfil bilang ke adik-adik itu, "Dek, minta iPhone bu, HP boba mama kalian tuh. Kalian bikin syuting di sawah-sawah itu belalang. Hai guys, hari ini kita akan membaca surat Al-Qamar ayat ke-7. Kita bikin konten. Bismillah. Sing sit. Ini enggak. Keren kan orang-orang fotografer yang apa? Foto apa itu namanya? Itu biasanya apa itu? Seret. Apa indah yang gambar berikutnya? Seret keluar. Nah, sekarang kau jangan bikin, bukan zoom itu Pak. Apa kalau zoom itu begini seret. Yang HP-nya digini-giniin tuh Pak. Apalah itu? Nah, itulah dia. Pahamlah kalian ya. Milenial paham kan? Bikinlah cerita Al-Qamar, berarti yang disyuting apa? Yang disyuting apa? Belalang. Bikin dong video biar kami ini tahu ada cerita belalang nanti. Nanti hari kiamat kalian kayak belalang semua. Ini enggak. Bikin konten di Masjid Nabawi. Sedih juga kita tuh. Dia berputar-putar di halaman Masjid Nabawi dengan abaya barunya. Seret. La ilaha illallah. Mau ngapain lah mak-mak itu ya? Udah habis waktunya tuh. Makanya kalau ke Masjid Nabawi itu tidak usahlah kau pamer-pamer abaya itu. Kalau mau tuh di masjid ini tuh ruang parkir, lapangan parkir Masjid Al-Syarif luas, jauh-jauh ke Masjid Nabawi bikin konten jualan abaya. Macam tak ada tempat yang lain. Kalau mau sekalian di kuburan Baqi aja tuh. Ini orang Indonesia ini kan aneh juga tuh. Yang penting backgroundnya kan mantap Ustaz. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Hilang rasanya, rasa Masjid Nabawi itu macam dah tak apalah ya. Okey lah ya, jauh ke lepas dari itu semuanya, kita balik ke cerita barusan. Maka nanti tiupan trompet kedua, manusia biru mukanya, yang satu karena dia banyak dosa, yang satu buta matanya karena apa? Dia berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan tiupan trompet kedua seperti belalang berterbangan. Jadi bukan kostumnya berbeda, di dua waktu yang berbeda. Seperti belalang kemudian kemana dia? Ya, ternyata dia habis itu dibangkitkan, baru kemudian disebut Yaumul Mahsyar. Kumpulkan tuh. Makanya ada hari kiamat, kemudian yang kedua dibangkitkan An-Nusyur atau Yaumul Ba'ats, kemudian baru sesudahnya padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar itu semua dikumpulkan dalam keadaan sudah diceritakan. Ada yang buta matanya dan ada yang biru karena dosanya kebanyakan. Mau yang mana? Mau buta atau dosanya banyak? Mau yang biru atau yang ini buta? Tak mau biru, tak mau buta. Maunya apa? Ayo. Maunya apa coba? Bersinar. Apanya bersinar? Apa yang bersinar bang? Maka yang pengen bersinar gimana ceritanya Pak Ustadz? Ada di Ali Imran. Ada. Yuk buka Ali Imrannya yuk. Buka Ali Imran. Tapi waktunya dah habis. Bodoh amat. Okey, silakan Ali Imran. 100 berapa? Buka Ali Imran 100 berapa? Ayo sebelum 110, sesudah ayat 100. Ayat berapa?
Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. 107. Coba lihat 107-nya. Nah, 106 dulu kalau gitu. 106 dulu Pak Haddad. Nah, 106-nya. Surat yang sama tadi. Ali Imran tetap. Iya, 106 dan 107. Pada hari itu ada wajah-wajah putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Nah, lihat ya. Pertanyaannya bukan kenapa kau kafir, tapi pertanyaannya mengapa kau kafir sesudah. Jadi orang-orang yang munafik tadi itu, dia pengajian ikut tidak? Ikut pengajian enggak? Cuman pulangnya duluan pula, enggak izin boy. Duluan. Dia mau jemput anak sekolah masa dibilang munafik? Sadis juga kalian ya. Dia nyelip. Ustaz, semuanya kita salah. Bukan salah, biar apa? Antum adalah ceritanya sendiri. Gimana rasa pengajian sama ustaz satu ini? Ya, maka oleh Allah ceritain. Allah bilang pertanyaannya buat yang hitam-hitam mukanya itu, kenapa kau kafir sesudah kau beriman? Bukan kenapa kau kafir. Kalau dia kafir jelaslah. Makanya orang kafir di Al-Baqarah itu sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama aja orang kafir itu. Ente nasihatin, ente ingetin, ama ente gak ingetin sama. Beda sama munafik. Munafik itu ditegur, marah dia. Itu yang Allah bilang dalam surat Al-Munafikun. Dalam Al-Munafikun itu Allah bilang munafik itu gayanya dinasihatin, na'udzubillah. Dikritik, na'udzubillah. Orang mukmin mah dikritik mah santai aja. Jazakumullahu khairan, terima kasih. Coba nih, kalian nanti udah punya suami, udah punya pasangan, dinasehatin. Apaan sih mas? Kamu tuh yang harusnya gitu. Jangan aku aja sih. Ya enggak sih? Nah, gini-gini tuh bisa-bisa model-model munafik. Makanya orang mukmin kalau dinasehatin gimana? Jazakumullahu khairan. Terima kasih udah nasehatin aku. Aku tuh sayang kamu karena Allah, aku benci kamu karena Allah. Makanya orang yang salah dinasehatin, tapi munafik itu paling anti dinasehatin. Semua Ustadz yang ayat dari awal sampai sekarang, Ustadz ngomong kayaknya semua ada di diri saya Pak Ustadz. Bagus. Itulah iman. Robah sekarang caranya. Makanya dalam surat Al-Munafikun itu yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Semua teriakan dikira buat dia. Semua kritikan dikira buat dia. Bukan buat dia sebenarnya. Kalau dia merasa, luruskanlah perjalananmu itu. Biar tadi apa? Tidak buta, tidak biru mukanya. Yang ketiga tidak apa? Hitam. Hitam itu siapa? Yang kafir sesudah beriman. Tadi ada dua wajah. Satu yang apa? Selain hitam, putih. Yang putih itu siapa? Baru ayat berikutnya. Siapa Pak? Yang putih berseri. Adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah. Mereka kekal di dalam. Jadi siapa yang Allah sayang, maka nanti wajahnya putih berseri. Biarpun hari ini enggak pakai skincare, enggak pakai anti aging, enggak pakai segalanya, enggak pakai toner, enggak pakai thinner, enggak pakai itu semua. Beneran. Pokoknya putih. Gimana caranya? Bikin Allah sayang sama kita. Itu aja. Gimana biar disayang Allah? Oh gampang. Biar disayang Allah tonjok kepala orang. Enggak dong. Biar disayang Allah tuh gimana? Itu yang harus kita simpen tuh. Fafi rahmatillah, itu yang nanti wajahnya putih berseri. Ada 4 model berarti kan? Ada yang wajahnya putih berseri, ada yang hitam legam, ada yang biru muram, ada yang buta matanya. Mau yang mana kita? Putih berseri, bagus. Caranya bikin Allah sayang sama kita. Kalau ngaji Allah sayang enggak? Ngaji Allah sayang enggak? Taat orang tua Allah sayang enggak? Ngerumpi? Gosip?
Makanya yang lagi viral itu apa? Semakin pelan gosip itu semakin mantap. Ibu-ibu kalau gosipnya terang-terangan itu nggak mantap. Kalau cuma berdua, ya enggak? Yang viral-viral kan bapak neneknya, ibunya, anaknya. Ustaz kok nonton? Iya, udah nonton TikTok, nonton Instagram, tahu ayat, masya Allah. Nggak tahu ayat, nggak tahu belalang, nggak tahu laron, la ilaha illallah. Ngapain aja hidup nggak ngerti juga. Siapa yang di dunia buta, di akhirat lebih parah lagi. Paham? Oke. Padang mahsyar, ya kan? Tiupan trompet 1. Tadi jadinya kayak apa tadi? Laron. Tiupan trompet 2, dikumpul di padang mahsyar. Habis itu ngapain? Dikumpulkan di padang mahsyar, habis itu ngapain? Nah, mulai. Dikumpulkan di padang mahsyar, habis itu ngapain? Hisab. Berapa hari hisab? Ya berapa hari? Kan dalam Al-Hajj Allah bilang 1 hari 1000 tahun. Dalam Al-Ma'arij Allah bilang 50.000 tahun. Astagfirullahaladzim. Ngapain 50.000 tahun? Coba, nggak pakai baju sehari aja gimana? 50.000 tahun nggak pakai baju, bos. Ayo, 50.000 tahun nggak pakai baju gimana? Biar pakai baju, hafal Quran. Makanya yang hafal Quran itu, ya, hafal juz 30 itu, apa tahu nggak? Nanti kata Allah, Quran itu datang memberi syafaat. Kata Quran apa? Hullihi libasal karamah, hullihi tajal karamah. Pakaikan dia mahkota kemuliaan, pakaikan untuknya pakaian kemuliaan. Itu buat siapa? Hafal Quran. Ustaz buat yang lupa Quran apa Ustaz yang dipakai? Tak pakai apa-apalah. Telanjang bulat no. Maka sebelum dihisab, yang datang di saat itu di padang mahsyar sesudahnya adalah syafaat. Kumpul manusia semuanya yang banyak tadi itu, keringetan masing-masing orang-orang itu beda-beda levelnya. Level 1 kayak ricis itu kan pedesnya sekian-sekian kan. Nah, besok level apa? Keringatnya. Maka kata Nabi ada yang sampai mata kaki, lutut, pusar, leher, hidung, kayak katak nampak hidungnya aja, dan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Itu padang mahsyar. Nah, ketika yang sesudah mahsyar, Quran datang. Kata Quran tadi, Allah Nabi bilang dia akan mengatakan pakaian-pakaian kemuliaan, pakaikan dia tajal karamah, mahkota kemuliaan. Cantik, ngalah-ngalahin Charles III tuh. Raja Charles tuh. Itu aja batu permatanya tuh. Ada berapa permata di mahkotanya si Charles kemarin yang itu? 444 itu butir. Ustaz kok tahu? Yalah, semuanya tahu kita. Ustaz sombong? Enggak, tahu doang. Kenapa? Iqra. Ini Quran tak tahu waktu habis tuh. Itu pun dia baca Ustaznya tuh. Paham ya? Jadi syafaatnya apa nanti? Yang hafal Quran. Telanjangnya tadi itu sebentar aja. Karena duluan dia sampai. Kata Quran, ya Allah pakaikan untuknya. Ya Allah aku beri syafaat, pakaikan untuknya libas dan taj. Siapa lagi yang bisa? Yang hafal Quran bisa memberi syafaat 10 orang. 10. Dalam hadis disebutkan istaujaban nar, walaupun orang ini harusnya masuk neraka, dia bisa dapat syafaat Quran. Karena tadi mbak hafal, kakak hafal Quran, 10 orang bisa kakak kasih. Ya Allah aku pilih 1 pacarku. Itu tak boleh kalau itu. Pacar itu tak masuk situ. Buanglah mantan pada tempatnya, ya. Jadi yang dapat 10 orang itu gara-gara hafal Quran. Mau banyak dikit boleh, mati syahidlah kau dulu. Perang di mana? Papua menghadapi KKB. Boleh Ustaz? Boleh, coba aja. Rashid mau ke Papua. Ditembak KKB mati syahid insyaallah. Niatnya benar kan? Nah, kalau Rashid mati syahid di sana, berarti yang boleh diberikan syafaat 70 orang kerabat. Kalau hafal Quran cuma 10. Berarti Ustaz kalau saya hafal Quran mati syahid berarti 80. Boleh Ustaz. Mati syahid enggak, hafal Quran enggak, syafaatnya dari mana? Tak tahu juga dari siapa. Ustaz dari pacar saya boleh Ustaz hafiz Quran? Enggak boleh. Pacar lagi. Ada pacar-pacaran. Mas,
kamu hafal Quran dong, biar kamu bisa ngasih aku syafaat. Nikah dong, bukan kamu hafal-hafal. Oke? Ini lihat kori-kori. Sekali dia nikah, patah hati followers-followersnya. Kan ada patah hati nasional kan, gara-gara ada satu hafiz Quran itu nikah zaman itu. Tahu rasa. Makanya janganlah sibuk-sibuk lihat hafiz-hafiz itu. Kalianlah dari rahim kalian nanti lahir para hufaz tadi. Paham? Kalian calon-calon suami tuh nyari istri yang hafizah, jangan. Kalian yang minder. Kau hafiz baru ketemu dia. Kaukah imamku nanti? Aku imam zuhur, asar aja. Maghrib, isya, subuh tak berbunyi. Hati-hati ya. Ini imam zuhur, asar banyak sekarang. Modalnya apa? Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, assalamualaikum warahmatullahi. Sudah. Maaf ya bang ya. Oke ya, syafaat baru sesudahnya hisab. Paham? Nah, ini semua cerita akhirat ada di sini. Maka di Al-Isra tadi apa? Siapa yang buta di dunia, nanti di akhirat dia lebih parah lagi dan tersesat jalannya. Yuk kita belajar tentang akhirat kita. Kita tidak akan terima lamaran kerja itu kalau belum tahu berapa gaji yang akan saya dapatkan di akhir bulan. Begitulah Allah siapkan. Kau hidup di dunia, sudah kukasih tahu endingnya nanti kau dapatkan apa. Sekarang apa yang kita akan siapkan? Banyak hal yang akan kita siapkan. Maka orang-orang yang rajin sholatnya, dia tidak mudah mengeluh. Orang yang malas sholatnya berarti dia munafik. Orang yang sedikit zikirnya berarti nanti dia munafik, masuk di neraka yang paling bawah, Jahannam itu. Dan Allah ceritakan di surat An-Nisa, Allah ceritakan dalam surat Al-Munafiqun, dan Allah ceritakan di surat At-Taubah. Banyak banget kok cerita Quran, karena waktunya sudah habis ya. Yang mau baca kapan-kapan nanti kita lanjut lagi. Cuman diingatkan, Ustadz, yang cerita munafik itu belum selesai. Alhamdulillah sampai penutupnya tidak ada yang izin keluar dari masjid. Mantap kan? Mantap. Itu karena bukti iman. Habis ini nggak ada yang nanya, Ustadz ngomong apa sih? Nggak ada yang nanya. Oh, tapi dia mau nanya, kalau nggak paham tanyalah. Ya, kalau memang betul tak paham. Tapi harusnya kita udah paham. Dicatat dari nomor-nomor ayatnya, nomor suratnya. Wallahu a'lam bisa. Perlu ada tanya jawab? Oh, ada tanya jawab? Nggak ada. Jam berapa azannya? Ya, berapa menit? 10 menit lagi. Aman lah ya. Makanya kita tutup dengan surat Al-Ma'arij biar kita nggak banyak ngeluhnya. Yuk buka Al-Ma'arij sebentar yuk. Ya, biar kita enggak banyak ngeluh. Mau wajah biru, putih, buta atau hitam? Putih. Kalau mau putih, apa tadi syaratnya? Bikin Allah sayang. Udah itu aja. Cari tahu apa saja yang membuat Allah sayang pada saya. Itu aja. Ya, kalau Allah tak suka, tinggalkan. Allah suka, kerjakan. Sederhana. Nanti kalau belajarnya terlalu mumet, ribet, aduh susah. Berbagai macam istilah. Maka sekarang ini coba perhatikan. Allah suka, saya kerjakan. Allah tak suka, saya tinggalkan. Selesai. Terlalu detail, berat ya. Silakan, ayat berapa itu? Innal insana khuliqa halu'a. Ayat berapa? Sebelum ayat 20. Ayat berapa? Al-Ma'arij 19. Silakan artinya. Al-Ma'arij surat keberapa kakak? 70. Silahkan ayat 19-nya. Silahkan. Itu ada mikrofon, boleh dikasih? Atau kakak yang mau baca silakan kak. Yang abang-abangnya masih nyari. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Nah, ini kita harus paham. Manusia itu suka mengeluh. Semuanya kita. Memang DNA bawaan lahir itu suka ngeluh. Lanjut ayat berikutnya. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dapat yang enggak enak, ngeluh lagi. Gimana kak? Benar? Abang-abang benar enggak? Enggak enak, ngeluh.
Dari awal sukanya ngeluh. Lanjut Kak. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Nah, dapat duit pelit, dapat THR pelit. Setiap lebaran dapat duit banyak, disimpan atau dibelanjakan? Disimpan. Ini yang THR-nya belum pada habis nih, gimana nih? Ustaz, kok gue banget deh Ustaz? Ya baguslah. Itulah manusia. Sifat bawaannya diberitahu oleh Allah langsung. Ngeluh melulu. Sekalinya dapat duit pelit. Tapi lanjut. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Berarti orang yang melaksanakan sholat tidak suka mengeluh. Orang yang senantiasa melaksanakan sholat berarti tak gampang apa? Mengeluh. Tidak apa lagi? Tidak pelit ngeluarin duit. Itu orang yang sholat. Kalau semakin banyak sholat kita, tarawihnya banyak, tahajudnya banyak, kok masih pelit, masih ngeluh, ada masalah. Munafik dia itu. Kenapa? Karena munafik itu masalahnya sama sholat. Lanjut ke ayat berikutnya. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Jadi kalau sholatnya rajin, harusnya gampang ngeluh. Enggak. Pelit? Enggak. Kalau udah rajin sholat tapi pelit, rajin sholat suka ngeluh, berarti ada yang masalah. Paham ya? Nah, yang masalah sama sholat itu siapa tadi? Yang masalahnya sama sholat itu siapa? Orang munafik. Itulah mengapa di Quran itu 2 kali Allah bilang, di An-Nisa dan Taubah, orang munafik itu kalau dia mau sholat, 1 malas-malasan, 2 berat banget rasanya. Berdiri mengerjakan sholat malas, berjalan menuju sholat juga malas. Ini munafik. Siapa yang tahu ayatnya boleh pulang. An-Nisa ayat berapa? Ayo cepat. Boleh Google, boleh pakai apps, silahkan. Ayo cepat bang. Iya, waktunya habis, nggak masalah. Tinggal ditutup langsung bubar. Ayo. Apa bang? An-Nisa ayat berapa? At-Taubah ayat berapa? Coba An-Nisa dan Taubah. An-Nisa ayat berapa? At-Taubah ayat berapa? Ayo cepat, cepat. Yang bisa jawab boleh pulang. An-Nisa 142. Yang kedua At-Taubah ayat. Lihat orang munafik. Bacakan bang terjemahannya. Cepat bang, waktunya dah habis. At-Taubah 14. An-Nisa 142. At-Taubah ayat berapa kakak? Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah yang menipu mereka. Mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, puji di hadapan manusia. Terus Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. zikirnya sedikit, sholatnya malas, kemudian apa? Maunya dilihat orang kayak tadi di Taubah. Ngaji lihat-lihat, oh ada orang Islam, ada Rashid, oke. Aman, masuk TV, bubar, pulang. Oke, di At-Taubah sekarang ayat 54. Sama juga. Apa yang membuat mereka itu berat memberikan infaknya? Apa? Silakan bang. Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir Terus, kepada Allah dan Rasulnya, terus. dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa tegar. Siapa yang berat memberikan infaknya berarti munafik dia. Siapa yang malas melaksanakan sholat, munafik dia. Makanya nanti yang punya suami, kalau suaminya berat ngeluarin infak buat bininya, kasih ayat barusan. Tidaklah munafik itu memberikan infaknya kecuali dengan terpaksa. Mas, At-Taubah 54 mas. Oke? Wallahu alam bissawab ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maafkan Israfil kalau ada kata-kata yang kasar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.